prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Troubles anywhere, we should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord and take it to the Lord and take it to the Lord in prayer. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis tak keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Ku tahu kan hari esok mungkinlah. Shalom. Majelis Jemaat Gereja Kasih Anugerah menyambut dengan sukacita dan menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Sebelum kita menghadap Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati orang yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Jemaat Tuhan, saundan kita berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Kemerlatan. Tuhan, mari kita habiskan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 menyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman,
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami menyampaikan terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan kami. Mampukanlah kami untuk ada sebagai alat-Mu yang membangun persekutuan ini dan juga keluarga kami.
Kehadiran kami kiranya menyatakan berkat dan bukan menjadi batu sandungan bagi sesama. Jauhkanlah kami dari perkataan-perkataan yang tidak baik dan menjatuhkan. Biarlah dalam kehidupan kami dengan sesama kami menghadirkan kasih dan damai yang berasal daripadamu. Mampukan kami untuk terus menyadari bahwa segala sesuatunya ada dalam pandangan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi daripadamu. Engkau mengetahui hal-hal yang tersembunyi sekalipun, dan Engkau Allah yang adil dalam segala perkara. Maka kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kami berharap Roh Kudus berkuasa membaharui hidup kami. Kiranya dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dimampukan untuk menyatakan karya keselamatan bagi semesta ini. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah mendengar doa. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan Tuhan bagi kita, bagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan salam damai.
Saudara, saya undang mari berdiri. Kita akan yang sudah diampuni Tuhan, kita akan mendengar amanat hidup yang baru dari Tuhan, bagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya memulai ayat 1, saudara ayat 2, demikian sampai ayat 6. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu siapa yang kepada Dia tidak berdosa. Siapa yang telah berdosa tidak melihat dan tidak mengenal. Demikianlah amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak. Saudara-saudara,
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Inilah kami yang datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hati kami agar disempurnakan oleh firman-Mu. Karena melalui firman-Mu kami dapat memahami dan mengenal kasih-Mu. Dan ketika kami memahami dan mengenal kasih-Mu, maka kami akan hidup menurut kehendak. Kami mampu untuk melakukan seperti apa yang Engkau ajarkan dan Engkau teladan. Maka bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami manusia yang terbatas ini, kami mampu untuk memahami kehendak Tuhan dengan benar. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga semakin hari kami semakin disempurnakan seperti Kristus. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab kita dalam ibadah minggu sore ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 3, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa yang menjadi bacaan kita saat ini, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diberi judul. Judulnya adalah Doa Paulus. Jadi yang kita baca tadi itu adalah sebuah rangkaian doa yang dinaikkan oleh Paulus. Sebelum saya masuk dalam apa isi doanya, maka saya mau mengingatkan kita kembali. 3 minggu ini kita belajar mengenai surat Efesus, bahwa ada persoalan yang terjadi. Persoalannya adalah antara kaum Yahudi Kristen dengan yang non-Yahudi. Mereka dulu adalah keturunan orang-orang Romawi,
Romawi dan juga orang-orang Yunani. Jadi mereka bangsa asing, Gentiles. Nah, Paulus berdoa. Ini lebih khusus. Dalam surat Efesus itu Paulus lebih banyak memberikan kekuatan kepada kaum non-Yahudi yang lebih lemah, gitu ya, yang merasa inferior karena sikap dari orang-orang Yahudi Kristen. Nah, saya masuk sekarang dalam doa, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Yosua sudah kasih ayat 14. Ini karena ayat yang penting. Ketika Paulus berdoa, dia bilang begini, itulah sebabnya aku sujud. Sujud itu dia kneeling, dia berlutut. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa bagi orang Yahudi jarang sekali mereka berdoa untuk berlutut. Kebanyakan orang Yahudi itu kalau berdoa, Bapak Ibu kalau bisa mencari lah, melihat di YouTube, mereka kalau berdoa berdiri atau duduk. Tapi kalau mereka lebih serius berdoa, maka mereka berdiri. Mereka berdiri kadang-kadang mereka berdoa supaya lebih konsentrasi, supaya lebih memusatkan perhatian. Mereka tidak hanya diam, tapi berdoa sambil mereka menaikkan doanya, kadang maju, kadang mundur, kadang kiri, kadang kanan. Tapi kalau melihat mereka berdoa seperti itu namanya shuffling. Tapi jarang sekali orang Yahudi berdoa. Paulus adalah seorang Yahudi. Dia tulen. Dia orang yang taat beragama Yahudi. Tetapi ketika dia menjadi Kristen, ini ada momen di mana dia bilang itu sebabnya aku sujud. Ketika dia sujud, dia kneeling, dia merendahkan dirinya, dia benar-benar berhadapan dengan Allah dengan permohonan yang luar biasa. Maka ini perlu dia tulis. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Artinya dia berdoa, dia benar-benar memikirkan orang-orang yang lemah ini, dan dalam doanya dia mohon kuasa Tuhan untuk menjawab mereka. Maka selanjutnya dia bilang begini, boleh tolong yang selanjutnya dia? Dia bilang, aku berdoa dalam keadaan sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Selanjutnya ayat berikut, ya. Dia bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Ini yang dia bilang. Makanya saya bilang ini doanya lebih kepada mereka yang lemah. Kenapa? Karena disebut menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Ini penting kata di dalam batin. Paulus dalam suratnya berulang-ulang berbicara tentang manusia batinnya. Sesuatu yang ada di dalam, bukan di luar. Dia mau supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka yang lemah ini oleh roh yang ada di dalam batin. Selanjutnya, sehingga oleh iman Kristus dia ulangi lagi sekali lagi, dia di dalam hatimu. Jadi dia berbicara tentang sesuatu yang di dalam. Kekuatan itu muncul dari dalam Roh Kudus dan Kristus diam di dalam hatimu. Dan ini yang saya mau jelaskan kita. Saya akan jelaskan tentang ini. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berhenti dulu sampai di sini. Dari pagi saya mencoba untuk mau menggambarkan kepada
kepada saudara, sesuatu yang berakar itu penting. Maka saya nggak dapat alat peraganya karena nggak sempat beli. Saya cuma mau bilang begini, Bapak Ibu pernah lihat setangkai mawar tapi itu fake, oke? Ya, jadi bayangkanlah ada tiga mawar, yang satu yang palsu, yang kelihatannya merah dengan luar biasa, cerah, daunnya juga ada, durinya juga ada, dia setangkai mawar tapi itu palsu. Lalu Bapak itu juga bayangkan, yang kedua ada setangkai mawar asli, tapi dia nggak punya akar yang biasa dibeli. Saudara bisa beli di Trader Joe's, saudara bisa beli di Giant, Vera di Giant, Vera tahu itu. Ada yang tangkaian. Dari sini keduanya sudah ada perbedaan. Ya, saya ajak Bapak Ibu berimajinasi. Yang ini kelihatan asli, yang ini hampir sama kelihatan asli. Tapi begitu dicium, yang ada wanginya adalah tapi dia tidak ada akarnya. Bapak Ibu pernah dikasih mawar yang seperti itu, berapa lama dia akan tetap wangi dan tumbuh? Walaupun kita taruh dalam air, berapa lama? 1 minggu. Setelah itu yang kita lihat apa? Rontok. Tapi kalau mawar yang ada di pohonnya yang tertancap, dia punya akar, maka dia akan hidup lama. Bukan saja terlihat dari luar kelihatannya baik, tetapi dia punya wangi, tetapi dia juga punya kekuatan untuk terus bertumbuh dan berbunga. Karena dia punya akar dan dia menyerap segala nutrisi yang baik dalam akar itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia berdoa supaya orang Kristen yang non-Yahudi, yang dalam persekutuannya dipersekusi sama yang Yahudi, di luar persekutuan mereka dipersekusi oleh Romawi, mereka punya kekuatan ketika mereka berakar di dalam kasih dalam Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, dia bilang lagi, aku berdoa supaya kamu, ini bersama dengan segala orang kudus, ini termasuk yang Yahudi, dapat, ini dasar yang kedua yang bagi saya sangat penting. Dan saya berdoa kita semua bisa dapat ini. Dia berdoa supaya semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, kalimat ini adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar, dia nggak bisa menggambarkan begitu besar. Dan Rasul Paulus memakai kata, lihatlah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya yang tidak bisa diukur. Apa maksudnya di sini? Bahwa dia berharap semua orang Kristen tidak hanya memahami Yesus secara intelektual. Kalau ditanya Yesus secara intelektual, tahu Yesus lahir tanggal berapa? Oh, Pak Pendeta, Natal 25 Desember. Iya. Orang tua Yesus siapa? Oh, Yusuf tukang kayu. Ibunya Maria. Oke. Yesus melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia buat mujizat. Oh ya, saya tahu. Sebutkan mujizatnya. 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa. Nah, itu kita tahu secara intelektual.
Tapi yang Paulus inginkan adalah kita bukan cuma memahami Yesus secara intelektual, tapi kita memahami Dia karena kita tahu kasih. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Istri saya di sini. Dia udah mulai mukanya, karena biasanya habis ini dalam perjalanan kami ke rumah dia protes, selalu aku di pihak yang lemah. Saya bilang sama dia, Yesus selalu ada di pihak orang yang Oke, contohnya begini. Bapak Arga kenal istri saya secara intelektual. Kalau ditanya, kenal Uli? Oh kenal. Secara intelektual siapa dia? Istrinya Samuel kan? Ya kan? Ya. Tingginya 160 kurang lebih. Beratnya ya langsung bisa dikira-kira lah ketika Arga beli. Gitu ya. Dia orang Batak, tahu secara intelektual. Tapi kalau ditanya saya, Bapak Ibu tanya saya tentang istri saya, karena saya punya kedekatan, saya mengenal dia jauh lebih dari hanya intelektual. Saya mengenal dia, saya tahu kasihnya pada saat dia lagi masak untuk saya. Saya tahu bahwa dia mengasihi saya. Pada saat dia cuci baju, pada saat dia setrika baju, sebelum saya pergi melayani, di sana saya tahu tentang kasihnya terhadap saya. Bukan sesuatu yang hanya intelektual, tapi karena kedekatan kami, saya paham tentang kasihnya dan cintanya pada saya. Hari ini dia makan ngomel. Tapi saya mau bilang bahwa yang Paulus ingin, kita cuma tidak memahami Yesus secara intelektual, tapi kita memahami Yesus dalam kasihnya yang besar tentang apa yang sudah dia buat bagi saudara dan saya. Itu mengapa dia katakan, lihat betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalam kasih. Dan ketika kita memahami itu, maka kita mendapatkan kekuatan rohani untuk terus maju, untuk terus berjuang, untuk hidup bisa seperti Yesus. Kalau saudara cuma memahami Yesus secara intelektual, saudara tidak bisa menjalankan. Jika engkau ditampar tipikan, berilah dipikir ini. It doesn't make sense. Ketika engkau cuma memahami Yesus secara intelektual, maka engkau tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak masuk akal Bapak Pendeta. Dan sangat banyak orang Kristen hanya memahami Yesus secara intelektual. Mereka tidak memahami kasih Yesus, sehingga apa yang diajarkan Yesus tidak masuk dalam benak mereka, bahkan mungkin menunda-nunda untuk melakukan. Ketika firman ajarkan, saya sudah pernah bilang ini kan kepada Bapak Ibu, adalah lebih berbahagia memberi daripada. Saya katakan, yang mengikuti teori ini hanya petinju, hanya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kayaknya lebih
lebih senang dapat daripada memberi. Kita masih dalam posisi itu. Kenapa? Karena kita Kristen, tahu Yesus, tahu firman secara intelektual. Tapi Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia berlutut supaya mereka bisa memahami. Ini kata yang penting, memahami. Yang berikut Yosua, dia bilang lagi, ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, doa Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21 ini, dia benar-benar mendorong jemaat agar tidak memahami tentang kasih Kristus secara intelektual, tetapi benar-benar mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan ketika mereka menghadapi persekusi. Mereka tetap satu, walaupun mereka berbeda. Itu yang kita dengarkan minggu lalu. Dan yang lebih mereka dewasa. Karena mereka mengenal kasih Allah yang tidak terbatas itu dalam kehidupan. Paulus ini, jemaat di Efesus mendapatkan kekuatan. Bukan kekuatan untuk mengubah situasi, tapi kekuatan untuk mengubah hati. Yang bersifat internal, yang tadi dia bilang, supaya Kristus tetap di dalam hati. Lihat ya, 3 kali Paulus bicara ini. Saya minta tolong ditampil ayat yang ke-16. Lihat ya, Bapak Ibu lihat di sini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 1 kali, ayat 17. Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. 2 kali. Oke? Ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di 3 kali. Tiga kali dia bilang sesuatu yang ada di dalam. Itulah yang dibilang berakar, karena akar tidak di dalam. Maka saya mau menutup renungan ini dengan belajar dari budaya Cina. Boleh Yosua tolong carikan gambar pohon bambu. Beberapa kali saya makan di rumah makan Cina waktu saya masih di Indonesia, hampir selalu saya melihat pasti ada ornamen bambu. Pohon bambu. Bambu ini ternyata ada filosofinya bagi orang Cina. Bambu ini adalah lambang ketekunan dan ketahanan. Bagi mereka, bambu ini tumbuh dengan cepat dan kuat. Ya, meski menghadapi kondisi lingkungan yang keras, tapi ia melambangkan ketekunan dan kemampuan untuk bertahan. Mampu bertahan, angin sekeras apapun, pohon bambu ini sebanyak ini, begitu angin ke kiri mereka ke kiri, angin ke kanan dia ke kanan di bawah, tetapi dia tidak tercabut. Yang kedua bagi mereka, Bapak Ibu kalau lihat pohon bambu dari berapa gambar, ada nggak bambu satu batang pohon sendiri kayak pohon kelapa? Bambu itu selalu banyak.
Dan karena mereka banyak, mereka bisa hidup sama-sama, itu yang membuat mereka lebih bisa bertahan. Itu yang tadi saya bilang, ya. Begitu ada angin bilang, putar ke kiri, ya putar. Karena dia putar kan. Karena dia sama-sama. Dan ini bagi saya, ketika kita hidup bersama dan kita berakar, kita akan kuat menghadapi berbagai tantangan. Dan yang paling terakhir, bambu itu tanaman yang kuat karena dia punya akar yang sangat kuat. Sistem akar dari bambu itu sangat kuat dan menyebar luas. Dia terus menyerap segala sesuatu dari dalam tanah. Dia berpegang kuat yang membantu menstabilkan tanah juga dan memberikan dukungan buat batangnya ketika menghadapi tiupan. Itu karena di sininya kuat. Root. Maka ini yang didoakan Paulus, supaya saudara dan saya kita kuat, kita berakar, berdasar di dalam kasih Kristus, agar ketika satu kali kita dibenci oleh orang tanpa alasan yang jelas, tapi karena kita berakar di dalam kasih, kita akan tetap mampu mengasihi walaupun kita dibenci. Ketika kita dihina, kita merasa direndahkan, tapi kita mampu bertahan, bahkan tetap mendoakan orang yang menghina. Bukan mendoakan supaya cepat mati atau kena stroke, tapi kita mendoakan Tuhan, biarlah kasih Tuhan berdiam di dalam hati. Ketika kita dalam situasi hidup yang hampir putus asa dengan situasi apapun yang kita hadapi, tapi karena kita punya akar yang kuat, kita tetap punya pengharapan. Ada kekuatan yang diberikan dari dalam. Makanya Paulus bilang 3 kali, di dalam batin, di dalam hati. Itu 3 kali dia. Ketika dunia sekeliling kita gelap, tidak menentu, tapi karena kita tetap berakar dalam kasih Tuhan, maka cahaya itu akan tetap ada dalam diri kita. Dan dalam relasi kita, baik dengan keluarga, baik dengan teman atau sahabat, baik dalam persekutuan atau di tengah-tengah dunia, ketika Kristus diam di dalam hati kita, maka kita dimampukan untuk dapat mencintai daripada menuntut untuk dicintai. Kita akan mampu untuk bisa memahami orang lain daripada kita menuntut untuk selalu dipahami. Kita akan mampu untuk lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu yang Yesus lakukan. Kasih-Nya yang tidak bersyarat, yang tidak ada ketentuan, yang tidak ada batasnya, itu sudah diberikan kepada kita. Saya ulang untuk terakhir kalinya dalam renungan ini. Saya pun mengikuti doa Paulus supaya kita semua berakar di dalam Kristus, sehingga kita bisa memahami begitu besarnya cinta Tuhan bagi saya. Begitu besarnya Tuhan memahami kehidupan saya sehingga Dia mau mati untuk saya. Sehingga saya bisa melakukan yang terbaik dan kita akan disempurnakan seperti lagu Bapak-Bapak. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita merespon dengan nyanyi dari kitab Bakti 100. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pengatur langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Allah berkata, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa-Nya, yang meninggal bersama bukan merasakan yang akan Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau taburkan bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja sehingga firman itu akan tetap di dalam hati kami. Dan itu bagaikan Kristus yang tinggal tetap, sang firman yang hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami akan selalu memahami betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Dan dalam pemahaman itulah yang menggerakkan kami untuk membangun relasi dengan sesama.
Dan kami percaya Tuhan, bahwa dalam kuasa-Mu kami akan mampu melakukan seperti apa yang Engkau ajarkan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang dalam keadaan kurang sehat, mereka yang dalam masa pengobatan, dalam masa pemulihan, mereka juga yang dalam kelemahan karena hari tua yang dialami. Kami berdoa bagi mereka. Kami berdoa bagi Bapak Buceta Halim. Kami berdoa bagi Ibu Betty Labina. Kami berdoa bagi Bapak Roli Sakur. Kami berdoa bagi Bapak Richard Monteverdi. Kami berdoa bagi Bapak Reksi Tandai, bagi Ibu Alma Mutoyo, bagi Bapak Hari Napituku, bagi Bapak Pendeta Tony Tanus, bagi Bapak Sean Colin, Bapak Roy Jones, bagi Ibu Ceti Pantu. Kami berdoa bagi Ibu Sylvia Hendro, bagi Ibu Emi Paruntu, orang tua dari Ibu Vera, bagi Ibu Teli Andayu, bagi Ibu Frederica Akadi Sirek, bagi Ibu Diri Kuai, dan juga bagi Ibu Nora. Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, memberkati obat atau treatment yang mereka lakukan. Kami juga menopang dalam doa bagi Ibu Yesika Tandayu dalam masa kehamilan. Tuhan berkati dan juga bayi yang ada dalam rahim yang boleh terus bertumbuh sehat dan kuat sampai dengan masa kelahiran. Hamba berdoa juga bagi seluruh jemaat, Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Hamba berdoa Kristus tetap diam dalam hati mereka, menguatkan mereka. Setiap jemaatmu yang bergumul, mereka akan tetap berakar di dalam kasih Kristus, sehingga mereka kuat menghadapi kerasnya pergumulan harus mereka hadapi. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, bagi kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, cucu, orang tua, saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami dan seisi rumah tangga kami selalu merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia. Tuhan tolong agar peperangan tidak bertambah, tetapi itu boleh semakin berkurang dan berhenti, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang harus menderita dan harus meninggal. Beri hikmat bagi para pemimpin, sehingga mereka boleh mengupayakan damai. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa Amerika dan juga bangsa dan pemerintahan Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah, sehingga dengan hikmat Tuhan menghadirkan damai sejahtera, kebenaran, keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara, baik Amerika dan Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Hamba percaya Tuhan melawat setiap jemaat-Mu yang hadir. Diberkatilah setiap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga dari sana kebahagiaan boleh dirasakan, sukacita dialami, damai sejahtera itu boleh menetap dalam kehidupan seluruh keluarga jemaat. Ampunilah dosa kami Tuhan, inilah doa kami.
Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Dengan lanats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12,
yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi mengiringi persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Jemaat Tuhan, mari kita mendoakan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu, melakukan misi-Mu kepada mereka yang terhilang dan tidak tahu kemana arah serta tujuan. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama dan selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ero Tandayu akan memberikan pujian pada saya. This is picture, so we cannot fix it. It has to be fixed from the session. Shalom, selamat hari Minggu semua.
kasih Bapak Aaron Nasayu dengan pujiannya. Tuhan berkati. Warta jemaat, ungkapan terima kasih. Majelis dan jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Taha yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Juga kepada Ibu Natalia Angku, pianis kita sore hari ini, terima kasih yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pria dan keluarga. Juga buat saudara Yeli yang sudah menjadi translator dan hari minggu ini, Tuhan Yesus memberkati, dan juga tim IT kita Joshua Simbolon dan Ruben Tandayu. Terima kasih sudah melayani kita. Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat kita juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Ada kakak dari Ibu Sherly Kebuan dan suami istri yang baru dari Manado, mau memperkenalkan diri dari tempat bisa. Namanya mau ke depan, mau ke depan. Shalom. Puji dan syukur pada Tuhan, pada sore hari ini kami dapat bersama-sama berbakti tempat ini dengan penuh rasa syukur. Saya Levi Tubelaka dan istri saya Mika Kebuan yang adalah kakak dari Jen. Kami datang untuk berlibur sudah minggu yang ketiga, jadi sudah saatnya kita berpulang. Kami mendapatkan talenta dari Tuhan sebagai dokter. Saya ortopedi dengan istri saya ahli saraf konsultan stroke, dan kami bersyukur untuk itu semua. Saya ditugaskan sebagai dan memberikan tugas kepada saya sebagai militer di Angkatan Udara dari tahun 86 dan pensiun 2017. Setelah itu saya membantu Mayapada Hospital, direktur di situ selama 6 tahun. Setelah itu saya tetap menjalankan tugas sebagai ortopedi, tidak lagi sebagai direktur. Bahkan istri saya konsisten sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Jadi kami selama 30 tahun bisa, bukan hanya bisa ranjang tapi juga bisa terbang. Karena saya tugasnya pindah-pindah. Tadi Pak Pendeta mungkin juga menanyakan, saya di Surabaya, ya saya di Surabaya. Tapi setelah itu pindah lagi. Jadi saya tugasnya di Kendari, Pontianak, Surabaya, Madiun, Jogja, Jakarta, balik lagi ke Jogja, dan terakhir di Jakarta. Saat ini saya di Jakarta, sedangkan istri saya di Madiun. Kami tiap malam saling calling, kadang-kadang video call, dan tiap bulan saling kunjung-kunjung, sehingga setiap bulan nanti baru terus. Kami bersyukur bisa berada bersama-sama dengan adik kami Oscar dan Jane serta Matthew dan Priska. Puji syukur pada Tuhan,
kami sangat menikmati hidup bersama selama 3 minggu ini dengan keluarga mereka, dan tapi semua sudah harus berakhir, bukan karena apa-apa tapi karena waktu kita harus kembali. Selama kami berada di sini, seharusnya sudah lama kami memimpikan untuk datang ke sini. Saya 2005 dan 2007 pernah kemari dan bersekolah, tapi istri belum. Kami bercita-cita untuk kemari. Akhirnya Tuhan mengizinkan sehingga kami dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu kenalan kami. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita sekalian, sehingga kegiatan-kegiatan kita semuanya akan dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk daripada kerja. Terima kasih. Kita lanjut dengan kuasa jemaat. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2024 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diharapkan semua jemaat ikut serta. Bagi yang telah mendaftar untuk nonton bareng di Sight and Sound, akan dibentuk WhatsApp group untuk koordinasi transportasi dan lain-lain. Ibadah bersama untuk memperingati HUT RI, Masyarakat Kristiani Indonesia akan diadakan ibadah dan perayaan bersama. Rencananya akan dilaksanakan outdoor di Black Hill Regional Park Shelter J, Boyds, Maryland pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 11 pagi. Diundang seluruh jemaat untuk ikut merayakan bersama. Pelayanan kepada jemaat apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, doa, kunjungan, atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta Samuel Kamang. Demikian warta jemaat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemeriksaan, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Dokter, keluarga Tumbelaka Kembuan pada esok hari akan kembali ke Indonesia. Kami tidak tahu yang satu ke Jakarta, satu ke Manado, tapi kita akan berdoa bersama untuk perjalanan yang akan ditempuh oleh hari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan yang indah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Terutama kami juga mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan untuk Bapak dan Ibu Tumbelaka Kembuan yang boleh menikmati 3 minggu kebersamaan dengan keluarga hambamu, Bapak Ibu Oscar dan Ibu Shirley bersama Priska dan juga Matthew. Dan kami percaya itu semua terjadi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan esok mereka akan kembali ke Indonesia, maka kami memohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang akan ditempuh. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan akan membawa mereka untuk tiba di Indonesia dalam keadaan selamat dan baik, boleh melanjutkan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati keluarga Tumbelaka Kembuan dalam apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan bersama keluarga. Ini doa permohonan kami, rasa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri pada hari Minggu kita sore hari ini, karena itu lanjutkanlah perjalanan hidup ini dalam damai sejahtera Tuhan,
jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu dimanapun Tuhan mengutus kamu. Arahkanlah segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Makasih Jos. Thank you Ruben. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour content on all my prize. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love